Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rulian Syafaqdi Putra dengan NIM 1909-111-904. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Rizka Fitriani karena memberikan kesempatan kepada kami, Bu, untuk membacakan contoh dari jawaban dari tergugat atas gugatan yang telah diajukan oleh pihak penggugat. Dan dalam kesempatan ini saya ingin membacakan salah satu contoh tersebut. Berikut adalah contoh dari pembacaan dari contoh tersebut, dari contoh dari jawaban tergugat, Bu, atas gugatan yang telah diajukan oleh penggugat, Bu. Jawaban dalam gugatan nomor register perkara nomor 35 tahun 2000 garis miring G garis miring 2022 garis miring PDT Pengadilan Negeri Pekanbaru antara Bapak Handi Setiawan dan Bapak Immanuel selaku penggugat lawan PT Jaya Baru selaku tergugat. Dengan hormat untuk dan atas nama tergugat, dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut. Yang pertama, dalam eksepsi. Pertama, penggugat tidak memiliki atau tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat. Kedua, penggugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggugat perkara tersebut. Ketiga, penggugat tidak memiliki memanfaatkan lahan tersebut karena lahan tersebut dipakai untuk pembangunan milik umum dan milik adat. Keempat, penggugat tidak berhak untuk menuntut kerugian ke tergugat atas pemakaian lahan tersebut karena lahan tersebut bukan milik penggugat. Dan terakhir, yaitu nomor 5, gugatan penggugat yang telah diajukan telah lewat batas waktu atau daluarsa. Oleh karena itu, dalam pokok perkara nomor 1, bahwa bahwa tergugat menolak dengan secara tegas seluruh dalil-dalil penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat. Kedua, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut. Yang A, yang mulai dari A. Surat keputusan yang telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Yang B, substansi atau isi keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundangan yang telah disebutkan di atas. Kemudian C, ada surat keputusan tergugat juga setelah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas penguasaan dan pemilikan tanah. Kemudian dilanjutkan dengan D, oleh hukum yang telah disediakan, berbagai saran hukum yang menanggulangi gangguan yang ada. Kemudian dilanjutkan dengan E, dengan huruf E, sehubungan dengan apa yang disebutkan di atas, dalam keadaan biasa untuk memperoleh tanah yang diperlukan, tidak dibenarkan adanya paksaan dalam bentuk apapun dan dilakukan secara musyawarah dengan masyarakat sekitar, terutama dengan tetua adat di lingkungan tersebut. Kemudian lanjutkan lagi dengan pokok perkara nomor 3, yaitu bahwa lahan seluas 200 kali 5 meter, yaitu 1.000 meter di desa Pekalongan milik atas nama Bapak Handi Setiawan tersebut merupakan lahan atau tanah milik ulayat atau tanah milik adat yang telah disetujui oleh tetua adat dan kepala desa tersebut untuk dipakai kegiatan pembangunan PT Segara Laut di Muka. Bahwa penggugat tidak melaporkan akta tanah, dilanjutkan lagi nomor 4, yaitu bahwa penggugat tidak melaporkan akta tanah ke pemerintah Badan Pertanahan Nasional dan tidak tercatat secara hukum di akta notaris, sehingga pihak PT Segara Laut di Muka berhak untuk mendaftarkan akta tersebut ke pihak notaris dan melaporkannya ke Badan Pertanahan Nasional. Kemudian yang terakhir yaitu nomor 5, bahwa gugatan penggugat yang diajukan oleh penggugat telah lewat waktu atau daluarsa, di mana penggugat dijadwalkan untuk memberikan surat gugatan pada tanggal 7 Mei 2022, akan tetapi penggugat baru mengajukan surat tersebut pada tanggal 14 Mei 2022. Oleh sebab itu, maka berdasarkan segala alasan yang telah dikemukakan di atas, tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru agar berkenan memutuskan sebagai berikut. Kemudian yang pertama, dalam eksepsi. 1. Menerima eksepsi tergugat. 2. Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak kuat hukum. 3. Menyatakan bahwa penggugat tidak memiliki hak atas tanah atau lahan seperti yang sudah disebutkan di atas. Kemudian keempat, menyatakan bahwa penggugat telah lewat waktu sehingga tidak bisa untuk diperkarakan di persidangan.
Oleh karena itu dalam pokok perkara. Yang pertama, menolak gugatan penggugatnya seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Kemudian yang kedua yaitu menolak segala upaya gugatan atau upaya gugatan atau ganti rugi yang telah disebutkan oleh pihak penggugat. Kemudian yang tiga itu menolak segala laporan diajukan oleh pihak penggugat. Kemudian empat yaitu menolak segala upaya banding apabila jika penggugat merasa tidak puas dengan jawaban dari tergugat. Kemudian nomor lima yaitu bahwa ada upaya tindakan pencemaran nama baik oleh penggugat terhadap tergugat. Kemudian nomor 6 yaitu menolak gugatan penggugat karena gugatan tersebut tidak kuat dasar hukumnya. Kemudian nomor 7 yaitu menghukum penggugat dengan pasal 45 ayat 1 UU ITE nomor 11 tahun 2008 yaitu dalam perihal kasus pencemaran nama baik. Kemudian terakhir yaitu nomor 8 yaitu menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Hormat kami, kuasa hukum tergugat Rulian Syahwani Putra. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu. Sekian dari pembacaan surat jawaban atas gugatan yang telah diajukan oleh penggugat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, Bu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.